Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nurrahim dengan NIM 23101132100009. Perkenalkan, nama saya Usma Pipah dengan NIM 23101131200006. Perkenalkan, nama saya Yulia Putramawati dengan NIM 231011312007. Bagaimana sih cara kerja Hyperloop? Dalam sistem Hyperloop, kapsul penumpang atau kargo akan meluncur di dalam tabung hampa udara yang hampir bebas gesekan udara. Kapsul tersebut akan didorong oleh sistem propulsi linear yang memanfaatkan teknologi levitasi magnetik, sehingga dapat mencapai kecepatan yang sangat tinggi dengan efisiensi energi yang baik. Hyperloop memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, Hyperloop mampu mencapai kecepatan hingga 1200 km/jam, jauh lebih cepat dibandingkan kereta api konvensional. Yang kedua, sistem Hyperloop sangat efisien secara energetik karena beroperasi dalam lingkungan hampa udara yang mengurangi hambatan udara. Yang ketiga, Hyperloop menggunakan energi listrik yang dapat dipasok dari sumber energi terbarukan sehingga lebih ramah lingkungan. Yang terakhir atau yang keempat, desain Hyperloop yang tertutup dan terkontrol secara otomatis dapat meningkatkan keamanan perjalanan. Namun, selain keunggulan, Hyperloop juga memiliki beberapa kelemahan atau pertanyaan yang belum terjawab. Yang pertama, pengembangan infrastruktur Hyperloop dapat menghabiskan uang banyak, terutama pada tahap awal pengembangan dan pembuatan jalur. Biaya pengembangan yang tinggi dapat membuat investasi dalam Hyperloop menjadi risiko yang lebih besar. Yang kedua, sistem Hyperloop masih baru dan belum teruji secara komersial, sehingga keamanan untuk penumpang belum dapat dijamin. Kendaraan di dalam tubuh bertekanan tinggi dan sistem kontrol yang kompleks memerlukan pengujian lebih lanjut dan pengawasan keselamatan yang ketat. Yang ketiga, penggunaan energi yang tinggi dan pembuatan infrastruktur Hyperloop dapat memiliki dampak lingkungan yang negatif jika tidak dijalankan dengan cara yang bijaksana. Penggunaan energi listrik untuk memperkuat tekanan di dalam tubuh Hyperloop dan penggunaan bahan-bahan konstruksi dapat meningkatkan emisi karbon jika tidak dioptimalkan. Yang keempat, teknologi Hyperloop masih dalam tahap pengembangan dan ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab tentang pengaturan sistem transportasi berbasis magnet, pengontrolan kendaraan, dan pengawasan lingkungan. Ini memerlukan investasi dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, Hyperloop mungkin sulit dicantumkan dalam jaringan transportasi yang ada, terutama karena infrastruktur yang unik dan kecepatan tinggi. Integrasi dengan sistem transportasi lain seperti kereta api, pesawat terbang, dan jalan raya akan memerlukan perencanaan dan pengembangan yang lebih lanjut. Yang keenam, Hyperloop dapat menghasilkan kecepatan yang tinggi, namun kecepatan dan efisiensi dalam penggunaan energi dan biaya operasional masih perlu diuji coba dalam skala komersial. Yang terakhir, pengembangan jalur Hyperloop memerlukan investasi dan pembuatan infrastruktur yang sangat spesifik dan mahal. Hal ini membuat Hyperloop lebih sulit untuk diintegrasikan dengan jaringan transport. Perkembangan Hyperloop. Saat ini beberapa perusahaan dan organisasi di berbagai negara sedang mengembangkan prototip dan uji coba sistem Hyperloop. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, Hyperloop dianggap sebagai salah satu solusi transportasi masa depan yang menjanjikan. Jadi, Hyperloop merupakan inovasi teknologi transportasi yang sangat menarik dan berpotensi untuk mengubah lanskap mobilitas di masa depan. Hyperloop adalah ide transportasi baru yang dikembangkan oleh Elon Musk, yang merupakan pendiri Tesla, Inc, dan SpaceX. Ide ini dikemukakan pertama kali dalam 2013 dan sejak saat itu berbagai perusahaan dan organisasi di seluruh dunia telah berkomitmen untuk mengembangkannya. Elon Musk merancangkan Hyperloop sebagai proyek terbuka dan ide ini telah diambil alih oleh perusahaan yang bernama Hyperloop One
sekarang ditunjuk sebagai Virgin Hyperloop One setelah Virgin Group menjadi investor utama. Perusahaan ini berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat. Namun ide Hyperloop itu sendiri tidak memiliki satu negara tertentu. Sebagai proyek terbuka, ide Hyperloop telah diambil alih dan dikembangkan oleh berbagai perusahaan dan organisasi. Stasiun Hyperloop adalah tempat di mana pengguna naik dan turun dari kendaraan Hyperloop. Di sini, kendaraan akan diletakkan di dalam tubuh Hyperloop dan akan diangkut ke tempat tujuannya. Stasiun Hyperloop akan memiliki fasilitas seperti tiket, layanan informasi, dan area untuk menunggu penumpang. 3. Sistem transportasi berbasis magnet. Hyperloop menggunakan sistem transportasi berbasis magnet untuk memindahkan kendaraan di dalam tubuh bertekanan tinggi. Belanja online atau e-commerce adalah sebuah transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara, yaitu sebuah situs jual beli online ataupun jejaring sosial yang menyediakan barang atau jasa untuk diperjualbelikan. Kini belanja online sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian orang, dikarenakan kemudahan yang diberikan. Orang-orang banyak beranggapan bahwa belanja online adalah salah satu sarana untuk mencari barang-barang yang diperlukan, seperti kebutuhan sehari-hari, hobi, dan sebagainya. Belanja online juga dapat diartikan sebagai keinginan konsumen untuk membelanjakan uangnya untuk mendapatkan apa yang diinginkan di toko online tersebut. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memesan barang yang diinginkan melalui vendor atau produsen serta reseller dengan menggunakan internet. Selanjutnya melakukan pembayaran melalui COD atau transaksi lainnya. E-commerce dibagi menjadi 6 golongan, yaitu business to business, B2B business to consumer, B2C consumer to consumer, C2C consumer to business, C2B business to public administration, B2A consumer to administration, C2A. Manfaat e-commerce. Perkembangan industri e-commerce di Indonesia sangatlah pesat. Dengan banyaknya pelaku bisnis online, Anda tentunya bertanya-tanya apa saja manfaat e-commerce. Berikut adalah beberapa kelebihan yang bisa Anda dapatkan. 1. Jangkauan yang luas. Sebagai pemilik toko konvensional, Anda hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Lain halnya jika Anda memiliki sebuah website e-commerce. Manfaat website e-commerce yang pertama, pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko Anda. Yang kedua, tidak dibatasi oleh waktu. Toko di dunia nyata bisa beroperasi selama 24 jam setiap hari. Tetapi, biaya untuk mendukungnya pun akan sangat besar. Melalui internet, pembeli tetap dapat mengakses dan membeli dari toko walaupun Anda tertidur lelap. Manfaat e-commerce satu ini tentu sangat membantu kita semua. Yang ketiga, biaya yang lebih murah. Biaya operasional lapak online sangat rendah dibandingkan toko berbentuk bangunan. Setidaknya, Anda tidak perlu memikirkan gaji karyawan, serta bangunan, serta ongkos listrik. Yang keempat, tidak perlu stok barang sendiri. Dalam industri e-commerce, Anda bisa menjadi seorang dropshipper. Teknik pemasaran ini memungkinkan Anda berjualan tanpa memiliki stok barang. Ketika order datang, Anda tinggal meneruskannya kepada produsen barang yang diinginkan. Untuk memahami bisnis dropshipping lebih lanjut, Anda dapat membaca artikel tentang bisnis dropship ini. Yang kelima, kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dengan memiliki toko online, Anda tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Selain itu, barang kiriman dapat dilacak secara online. Yang keenam, Anda mampu mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan akan menyia-nyiakan investasi Anda. Saat ini sudah banyak tool analitik yang dapat digunakan untuk mempelajari data toko online Anda, seperti Google Analytics. Yang ketujuh, kerja dari manapun.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, satu dari manfaat e-commerce adalah dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu, Anda pun dapat menjalankannya dari mana saja asal memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai.